Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Arifudin, Bapak Kepala Dusun Setia pada nomor 14, yang sama-sama kita muliakan para tuan-tuan guru, alim ulama, jadi pandai, tua sejanai, bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita keadaan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir memenuhi undangan sahibul hajat, yaitu Bapak Jumri suami istri, Bapak Musa suami istri, Bapak Musanif suami istri, untuk dalam rangka walimatus safar, artinya selamatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini, musim haji tahun 2022, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak hadir sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kami diminta untuk memberikan mau'izah hasanah hubungan dengan akan berangkat naik haji. Keluarga tadi Bapak Jibris keluarga suami istri, Bapak Musa suami istri, Bapak Musa suami istri pada tahun ini. Seharusnya seidianya yang memberikan nasihat ini barangkali ada guru-guru tua kita yang hadir, ya, yang sudah berpengalaman juga, sudah berpengalaman pada haji. Seharusnya seidianya beliau-beliau ini yang memberikan nasihat, ya, kepada kami, karena kami pun pada tahun ini masuk dalam hubungan, jadi seharusnya kami dikasih nasihat juga, kasih nasihat, ya, kasih nasihat. Tapi mengingat masalah hajat akhihi, Allah hajatahu, dalam dunia kami. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin kami menyambung sedikit dari apa yang disampaikan oleh Tuan Rumah tadi, amalan berangkat naik haji. Jadi tadi disampaikan banyak-banyak membaca suratul Waqiah setiap malam, kemudian sholat duha setiap hari. Cuma haji ini, yang namanya berangkat haji ini memang perkara yang aneh bin ajaib juga berangkat haji, ya. Dan kadang-kadang kan ada orang yang rumah bertingkat, gedung, ya, kebunnya banyak, ya, usahanya banyak, tapi kalau memang niatnya tidak ada untuk berangkat haji, tidak akan berangkat juga, ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang susah, gitu, ya, susah, artinya usahanya itu usaha kecilan, tapi dengan pandainya memanage, ya, hasil usaha itu bisa berangkat haji, ya. Makanya ada berbahasa orang berangkat hajinya ada yang namanya nisab katanya. Nisab itu katanya, nisab itu kayak zakat, kan? Zakat itu bila sampai nisabnya wajib dikeluarkan, ya. Nah, artinya orang berduit, ya, berduit, memang ada duitnya, kebulannya atau nisabnya, ya. Memang wajib dia berangkat haji.
Mau tidak mau berarti pernah haji. Karena dalam sebuah hadis, ya, di dalam sebuah hadis menjelaskan kalau ini ya sampai 14 ini 6 hari ini bolak-balik ke Tunggal manasikan dan sempat mempersiapkan dia nih diminta mau hijrah hari ini. Nah, jadi malam tadi dia ngapain nggak sampaikan ini bolak-balik ke Tunggal ya, pagi tolak petang hanya bulik sampai malam kadang-kadang ya deh. Jadi di dalam sebuah hadis ya, man malaka zadan wa wahilatan tuballighu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Ini auzubillahi min dzalik. Kemudian enam haji nisab ya, duitnya sudah ada, duitnya sudah berkurang, tidak ada yang kita gunakan. Kada kunjung-kunjung ada juga menyetor haji, banyak akun banyak akun menyetor haji, nisabnya itu sampai maksudnya deh. Nah ini menurut hadis ini mana gagal dan siapa orang yang sudah memiliki bekal, ada bekal duitnya banyak sebenarnya nih. Nah sementara walam Yahudi ya walam Yahudi kalau mau menyetor haji ya pada menyetor haji fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, dikhawatirkan matinya dalam keadaan Yahudi dan Nasrani atau Nasrani. Alhamdulillah tidak ini merasa banyak kabur tidak. Cuma dosa tadi kayak anak tadi kan dijual-jual surat kabur tadi surat yang nisab banyak ini banyak kan duitnya nisab ya deh, bisa dijual ya deh nisab. Yang kedua kan ada yang namanya nasab ya, nasab non sin ba tadi munsab ya alif ba munsab ya deh. Ini nasab. Nah nasab ini memang kalau memang keturunannya haji ada di jalannya orang haji ya deh. Dia jatuhnya atau ketuanya haji ya deh. Itu nasab namanya. Ya, keturunannya karena biasa keturunannya itu haji. Nah, yang ketiga ini nasib, nasib nih. Kalau mungkin golongannya nasib. Nasib ya, nasib itu ada aja kan, nasib kita ada nih. Nasib kita muncul kan, nah dipanggil oleh bupati atau bupati pada haji, ya nasib kita nih. Yang bos bupati haji ada, nasibnya ada. Nah banyak yang nasibnya banyak haji nasib. Nah tuh yang di Indonesia habis jelek tuh namanya Musa yang gak berani lain yang Musa yang gak berani lain Musa nasibnya hafal Al-Quran 30 juz dipanggil Raja Salman nasib adanya dia nasib jelek nasib. Nah itu anu istilahnya itu suruh orang banyak hajinya. Ini kadang-kadang ada orang yang tidak punya kebun tapi nasibnya berangkat ada sedikit tidak. Nah untuk nasihat mauzah pertama tentunya nasihat ini diberikan kepada pribadi kami sendiri ya. Ya seharusnya ya sama-sama lah kita sering menasihati wa tawassaw bil haqq ya. Wa tawassaw bis sabar ya, saling menasihati. Tentunya untuk ibadah haji ini karena ibadah yang rukun Islamnya kelima kan ini rukun Islamnya kelima ibadah. Oleh karenanya setiap ibadah itu tentunya dijalankan betul-betul niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walillah 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ikhlas ya, ikhlas karena Allah. Jangan naik haji karena niat-niat yang lain. Karena disebutkan di sebuah hadis juga kata Nabi, ya'ti 'alan nas zamanun
yahujju awliya ummati lin-nusha wa usatuhum lit-tijara wa qurra'uhum lil-riya wa sum'ah wa qurra'uhum lil-mas'alah. Di akhir zaman itu kata Nabi, orang naik haji itu macam-macam niatnya. Ya, golongan yang kaya-kaya naik haji berangkat umrah, niatnya piknik, ya piknik jalan-jalan dari banyak duit kan. Jadi kemana-mana sudah kan, ke luar negeri sudah juga kan, ke Amerika sudah, ke Jepang sudah, ke Mekah juga piknik di Musrah ya, untuk pelesiran ya, pelesiran. Tidak ikhlas karena Allah. Padahal kita ke Mekah itu umrah kan, itu mesti ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Nabi, di akhir zaman itu ya, yang ekonominya menengah itu niat naik haji atau umrahnya ditijarah untuk bisnis ya, dagang. Ya, orang-orang yang setanah dengan Arab Saudi itu kan, dari mana-mana negara mana itu kan musim haji ini ya bukan untuk haji, berdagang ya, bisnis sambil mengerjakan haji kan. Artinya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang orang-orang yang apanya itu punya pengalaman ya, punya ilmu ya, itu liriyah wa sum'ah. Niatnya itu untuk harapan mendapat pujian. Istilahnya ada niat untuk menaikkan status sosial di tengah-tengah masyarakat. Jangan ya, jangan. Kita bukan untuk apanya itu, untuk istilahnya ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan niatan untuk nanti pulang naik haji, dipanggil haji ya. Kalau istilah kiai itu supaya lebih berwibawa, itu jangan. Betul-betul ikhlaskan hati. Wa akhlus niat qabla amal, ikhlaskan niat sebelum beramal. Betul niat menaikkan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terima. Kemudian ada lagi orang-orang yang ekonominya di bawah ya. Ekonominya di bawah itu sekarang ini berangkat hajinya lil mas'alah, untuk minta-minta ngemis di Mekah ya, yang setanah dan barangkali lalu berangkat musim haji ini kan, untuk ngemis-ngemis musim haji ini kan orang artinya terdorong hatinya untuk membeli ya, bersedekah di Mekah itu. Jadi sehingga apanya itu banyak yang niatnya untuk begitu ya, untuk mengemis ke Mekah itu. Nah itulah satu niat dulu, ikhlas. Tanamkan niat berangkat ini ikhlas untuk menunaikan perintah Allah, untuk Islam yang kelima, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mungkin barangkali yang dapat kami sampaikan ya sabar, karena apalagi tahun ini kan diprediksikan tahun ini hajinya haji akbar ya. Kata orang tua dulu itu kalau yang namanya haji akbar itu kan agak apa cobaan-cobaannya itu kan agak besar gitu ya, haji akbar. Dan juga diprediksikan cuaca di Mekah di musim haji tahun ini antara 40 sampai 50 derajat Celcius ya, panas yang luar biasa. Diperkirakan sudah kan tim-tim yang sudah di Mekah ya, di Mekah. Jadi tentang haji akbar ini kan banyak pendapat ulama. Di antaranya ada yang memaknai atau mengertikan haji akbar ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kata Nabi, umirtum biiqamati arba'in, aqimus shalah wa atuz zakah wa aqimul haji wal umrah ilal bait wal hajju al hajjul akbar wal umratu al hajjul asghar. Kata Nabi, hendaklah kalian diperintahkan untuk melaksanakan 4 macam. Pertama, mendirikan shalah, menunaikan zakat, wa aqimul haji wal umrah, kemudian haji ke Baitullah dan umrah. Sementara wal hajju kata Nabi al hajjul akbar, yang namanya haji itu disebutlah al hajjul akbar. Jadi haji itu namanya haji akbar. Wal umratu al hajjul asghar.
Sementara umrah itu disebut haji asghar, haji yang kecil. Jadi orang umrah itu haji juga sesuai dengan hadis ini. Bisa disebut haji, cuma namanya haji asghar, namanya haji kecil, ya kan? Kalau haji nian itu namanya haji akbar namanya. Jadi, nah itu ya. Namun kalau pendapat Imam Malik, ya Imam Malik bin Anas dalam kitab Muwatta'nya, kata beliau, sesuai juga beliau mengutip sabda Nabi SAW, anna Rasulullah SAW, kata Nabi, Nabi bersabda, Afdalul ayyam yaum Arafah wa faqa yaum Jum'ah wa huwa afdalu min sab'ina hajjatan fi ghairi jum'atin. Nah ini makanya haji akbar ini ditunggu-tunggu di umat Islam seluruhnya. Jangan-jangan haji akbar ini. Kalau Ustaz Ahmad Ghazali itu kata beliau menemui haji akbar ini selama di Mekah 7 kali. Jadi kata Imam Malik, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, afdalul ayyam yaum Arafah. Hari yang paling utama, hari yang paling afdal itu adalah hari Arafah, 9 Dzulhijjah, hari Arafah, di mana para hujjah jamaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah. Itu hari yang paling mulia, ya. Apalagi hari itu wafaqa yaumul Jum'atin. Kebetulan wukuf di Arafah 9 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Jumat. Itulah hari yang paling mulia, jatuhnya hari Jumat. Nah, diprediksikan tahun ini untuk wukuf di Arafah jatuh pada hari Jumat. Dimana kata Nabi, wa afdalu min sab'ina hajjatan fi ghairi jum'atin. Untuk hari Jumat itu atau disebut dengan haji akbar itu tadi, itu lebih utama dari 70 kali haji. Min sab'ina hajjatin, lebih utama daripada sab'ina hajjatan, 70 kali haji. Makanya haji akbar ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Ya, jadi mungkin ada hikmah ya tertundanya 2 tahun kan. Intinya untuk jamaah tahun ini kan tahun 2020 kan sudah berangkat karena pandemi COVID sehingga tertunda 2 tahun. Tapi ada hikmahnya juga. Mudah-mudahan betul ya tahun ini haji akbar yaitu jatuh itu hukumnya jatuh pada hari Jumat. Tapi itu tadi kata orang tua dulu, kalau haji akbar itu agak sedikit hawanya agak dasar ya, ada cobaan-cobaannya itu, maka dibutuhkan kesabaran. Jadi sabar di sana itu, sabar menahan nafsu, sabar menahan emosi, ya deh. Karena itu temperatur agak lain sedikit ya deh. Semuanya lah, yang tadinya ada penyarikan bisa penyarikan, ya deh. Lagi ini kan semua kali semua kali di sana juga kan ya, mau cobaan bulan luar biasa. Nah, jadi ikhlas, sabar ya, ikhlas. Mungkin dua macam itu jadi kalau diamalkan ikhlas, sabar. Kalau untuk manasik itu sudah belajar manasibnya deh, sudah paham lah. Jadi ikhlas, sabar, tanamkan niat pertama berangkat ini untuk makanya labbaik Allahumma labbaik. Arti labbaik itu kan kami ya Allah yang menjunjung perintah Engkau ya Allah, kami memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Labbaik itu kami memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Jadi bukan karena yang lain-lain. Itu ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan waktu juga. Ya, mohon maaf sekali, mohon maaf kalau ada kesalahan tersilap. Kami sudah mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.